Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ulul Azmi Kampus UNERC rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah Jumat berjudul Indonesia butuh SPPG. Sekali lagi, khutbah Jumat siang hari ini adalah Indonesia butuh SPPG. SPPG yang kami maksud adalah Satuan Pencegahan dan Penanggulangan Gay. Akhir-akhir ini banyak sekali sesama pecinta laki-laki dengan bangganya mereka sudah menampakkan kesesatan mereka ini di media-media sosial. Penyimpangan ini dimulai dari zaman Nabi Lut alaihissalam dan ciri-ciri orangnya akan sama. Dalam surat Al-A'raf ayat 81 sampai 82 Allah menyatakan tentang kaum Nabi Lut ini, bahwasanya Nabi Lut berdakwah kepada mereka, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kalian ini sudah keterlaluan, karena kalian justru malah mencintai dan suka dengan laki-laki. Pada ayat 82, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawaban para pecinta sesama jenis di zaman Nabi Lut sama dengan jawaban mereka di zaman sekarang saat mereka dinasehati. Apa jawaban mereka? Akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan itu Nabi Lut dan pengikutnya yang tidak suka dengan sesama laki-laki. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah manusia-manusia sok suci. Justru yang normal dianggap tidak normal. Inilah jawaban mereka, ma'asyiral muslimin. Ketika kita menasihati mereka, jawaban mereka, kamu orang yang suci. Justru malah mereka ingin mengusir kita. Mereka merasa risih dengan kita yang normal. Dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Sayyid Muhammad Tantawi mengutip pendapat penulis tafsir Al-Kasyaf rahimallahu sahib Al-Kasyaf, faqad qala wa qawluhum innahum unasun yatatahharun sakhriyatan bihim wa bitatahhurihim minal fawahish. Bahwa mereka mengatakan Nabi Lut dan pengikutnya, pengikut setianya yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang sok suci, itu sebagai bentuk ejekan. Mohon maaf, ma'asyiral muslimin, akal
akal sehat sudah hilang dari mereka. Dalam ayat yang lain di surat Hud, tepatnya ayat 78, Nabi Lut mengatakan kepada mereka, "Alaisa minkum rajulun rasyid?" Tidak adakah seseorang dari kalian yang mau menggunakan akalnya sampai-sampai hal-hal yang dilarang oleh agama dan menabrak naluri manusia dilakukan oleh kalian, wahai kaumku, kata Nabi Lut alaihissalam. Sekali lagi, Indonesia butuh SPPG, Satuan Pencegahan dan Penanggulangan Gay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sangat tegas melalui hadis-hadisnya bahwa jangan sampai laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki. Bahkan suatu ketika Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dia keluar rumah menggunakan 2 helai kain berwarna kuning. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, ra'a Aliya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini. Faqala ummuka amaratka bihadza? Ali, kamu pakai 2 helai kain kuning, apakah ibumu yang menyuruhmu seperti ini? Rasulullah melarang. Mengapa? Karena zaman dulu, sekali lagi zaman dulu, warna kuning identik dengan warna perempuan. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, dalam kitab Al-Minhajnya mengatakan, ma'nahu anna hadza min libasin nisa wa zayyihinna wa akhlaqihinna, bahwa warna kuning zaman dulu adalah identik dengan warna perempuan. Maka salah satu tindakan mencegah agar keluarga kita, anak keturunan kita terhindar dari mencintai sesama jenis, kenalkan kepada mereka warna-warna pakaian-pakaian sesuai dengan tabiat mereka. Kalau zaman sekarang mungkin, mohon maaf, pink adalah warna yang identik dengan perempuan. Maka ketika kita punya anak laki-laki, mulai bayi, mulai kecil, jangan pernah pakaikan pakaian pink kepada mereka. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Rasulullah SAW sebagai bentuk pencegahan. Terkadang sebagai bentuk lelucon, lucu-lucuan, orang tua mengenakan kerudung untuk anaknya yang masih kecil, yang itu laki-laki padahal, sebagai bentuk lucu-lucuan. Tapi ingat, bisa jadi ketika kita membiarkan anak-anak kita yang laki-laki kumpul dengan perempuan-perempuan teman-temannya, dan kita biarkan begitu saja, ingat, kita membuka lebar pintu kesesatan untuk anak kita. Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jangan pernah dinormalisasi, jangan pernah dianggap remeh, jangan pernah dianggap biasa, karena dampak nantinya luar biasa. Mungkin saat ini kita masih biasa-biasa aja menganggap mereka, padahal mereka sudah berani muncul di media sosial mereka. Penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu nantinya akan muncul di negeri kita Indonesia, seperti halnya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW menghadap kepada kami, dan Rasulullah mengatakan, hati-hati terhadap 5 hal. Salah satunya yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu akan muncul varian-variannya,
Kenapa? Karena ketika al-fahishah, zina itu sudah mulai terang-terangan ditunjukkan oleh pelaku-pelakunya. Sekali lagi, mari sama-sama jangan pernah menormalisasi laki-laki suka dengan sesama laki-laki. Sekali lagi, mari kita sama-sama bersatu karena Indonesia butuh SPPG, Satuan Pencegahan dan Penanggulangan Gay. Kenapa penanggulangan? Karena ini juga musibah bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita dari kesesatan-kesesatan yang sudah mulai dinormalisasi di akhir zaman ini. Aqulu qauli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.